Jadi sebenarnya kalau Sobat Bakta belum tahu ya, kalau kita datang ke sebuah rumah sakit, kemudian kita mendaftar di loket pendaftaran, itu sebenarnya kita sudah bertemu dengan seorang perekam medis nggak sih Mas, kalau di rumah sakit? Ya, kan? Seharusnya iya. Seharusnya iya. Oke. Memang benar-benar belajar, kompetensinya benar-benar dipahami dan ditingkatkan supaya nanti waktu di dunia kerja sudah siap bekerja dan siap beradaptasi dimanapun. Soalnya perekam medis itu luas sekali cakupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Sobat Bakta? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini senang sekali kita semua dapat berjumpa untuk membicarakan secara asik salah satu profesi di bidang kesehatan yang mungkin Sobat Bakta belum ketahui, padahal profesi ini punya peran yang sangat vital di pelayanan kesehatan. Atau bahkan Sobat Bakta mungkin sudah umum menemuinya, namun tidak tahu apa nama profesi ini. Jadi profesi yang akan kita kulik ini namanya adalah profesi perekam medis, atau disingkat dengan perekam medis dan informasi kesehatan, PMIK biasanya. Nah, untuk membahas soal itu, kita sudah kedatangan salah seorang tamu yang sangat istimewa sekali. Ini adalah Mas Sigit Prabowo, AMD PK. Selamat datang Mas Sigit. Terima kasih Mbak Retna. Nah, Mas Sigit ini adalah salah satu alumnus dari Prodi D3 Apikes Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri pada tahun 2010. Mas Sigit ini punya pengalaman yang cukup banyak ya di tempat kerja, di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Dan juga Mas Sigit punya pengalaman di organisasi profesi seperti Pormiki, juga Ikatan Alumni IKA Pertari, juga fokus group discussion untuk kegiatan coding di rekam medis. Mari kita sambut bersama Mas Sigit Prabowo, AMD PK. Halo Mas Sigit, selamat datang. Terima kasih. Mungkin lebih tepat saya ucapkan selamat datang kembali di kampus IK tercinta ya Mas ya. Oke, Mas Sigit, mari kita buka perbincangan kita dengan sedikit flashback di masa lalu ya. Mas Sigit, pada awal mulanya tolong diceritakan dong gimana sih ceritanya kok bisa sampai belajar di Prodi Apikes ini, atau sekarang kita sebutnya perekam medis ini. Saya mulai cerita dari nol ya. Dari awal saya mengenal rekam medis ya. Dulu saya itu waktu masih SMA, lulus SMA, belum punya pandangan untuk kuliah di mana. Dan saya itu cuma punya hobi bermain dengan game komputer yang hubungannya dengan komputasi. Jadi berawal dari situ saya sebenarnya itu ingin kuliah yang hubungannya jurusan sistem informasi, karena dulu saya sudah mengabaikan seleksi tes masuk perguruan tinggi negeri dan saya bingung mau kuliah kemana. Akhirnya oleh keluarga saya diberikan gambaran kalau ada jurusan informatika juga yang berkaitan dengan kesehatan, namanya perekam medis. Nah, taunya saya itu ya cuma perekam medis itu ya seperti perawat atau seperti tenaga kesehatan lainnya. Berawal dari situ, karena saya sudah telat mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri, saya pun menggali info apa sih perekam medis itu. Akhirnya saya dibawa oleh keluarga itu kepada teman di salah satu Fasiankes dulu di puskesmas. Di sana itu diberikan gambaran kalau dia itu pernah belajar di Kediri, yaitu di Prodi D3 Rekam Medis IIK Baktiwiyata Kediri. Dulu di sana dia bekerja di puskesmas, namun tidak sampai 1 tahun beliau itu diangkat sebagai PNS di rumah sakit daerah di kabupaten saya tinggal, yaitu Trenggalek. Berawal dari situ, karena saya dari kecil itu sudah punya angan-angan gambaran cita-cita ingin kembali atau mengabdi di kota kelahiran, dan cita-cita saya itu ingin merawat kedua orang tua saya yang nanti misalnya sudah tua. Saya sudah punya cita-cita gambaran seperti itu, dan saya pun ingin berkeluarga di tempat kelahiran. Itu sudah gambaran, sudah punya seperti apa ya, di dalam bawah sadar itu sudah tercipta seperti itu. Dan akhirnya saya memilih di
di prodi D3 Perkamedis Informasi Kesehatan ini. Nah, dulu itu di sini prodinya dulu belum Perkamedis dan Informasi Kesehatan. Dulu masih Perkam dan Informatika Kesehatan. Nah, karena ada tulisan informatikanya itu saya tertarik. Soalnya saya itu kan hobinya main game, terus main komputasi. Nah, akhirnya saya itu masuk aja di sini. Mungkin aja itu sama seperti yang saya harapkan. Nah, gitu. Berawalnya sebenarnya dari situ, Mbak Ratna. Oh, seperti itu. Iya. Berarti dulu waktu pertama kali masuk ya, bayangannya itu akan belajar apa sih di rekam medis itu gitu, atau di apikes itu yang dibayangkan tuh aku pasti bakal belajar ini kayak gitu. Oh, gitu. Apa ya gitu kan? Bayangan saya itu belum ada. Bayangan saya itu ya ini mungkin sekolahnya informatika, mungkin komputasi, komputer, jaringan dan seperti itu. Nah, ternyata di sini di dalamnya banyak ilmu-ilmu kesehatan. Jadi ya enggak apa-apa lah, ini challenge baru untuk saya gitu. Oke. Yang mata kuliah yang kira-kira mind blowing, yang bikin wow, ternyata aku harus belajar ini gitu. Mata kuliah apa Mas dulu itu? Mungkin kalau saya itu hampir semua mata kuliah yang terkait dengan kesehatan ya, karena saya base out-nya dulu waktu SMA itu IPS. Jadi untuk urusan kayak biomedik, terus anatomi, terus kimia dan apapun yang terkait dengan itu saya itu minor. Jadi memang harus mengawali dari nol lagi di kuliah sini. Oke, berarti itu sangat IPA ya menurut ya ada IPA-nya lah gitu. Kalau belajar sebenarnya ya bisa. Oke. Nah, jadi nih kalau Mas Sigit melihat dari titik sekarang ya, melihat ke zaman dulu, ternyata kalau diambil intisarinya, perkamedis itu ilmunya adalah ilmu ini loh. Nah, ilmu apa sih sebenarnya? Kalau setahu saya, menurut regulasi, perkamedis itu adalah lulusan D3 perkamedis atau D4 atau S1 yang menempuh perkuliahan di institusi pendidikan dan diakui oleh undang-undang. Nah, untuk pekerjaannya sebenarnya banyak sekali. Kalau menurut aturan Asosiasi Pendidikan Tinggi Rekam Medis, ada dua. Yang untuk D3 itu adalah clinical coder dan juga koordinator RMIK. Jadi tinggal pilih yang untuk D3 Rekam Medis itu ingin menjadi apa. Clinical coder atau koordinator di bidang RMIK. Iya. Kalau mau jadi clinical coder yang handal gini Mas, harus bisa apa nih kira-kira? Pastinya ya kompetensi untuk coding atau klasifikasi dan kodifikasi penyakit serta prosedur klinis ya harus dipahami. Nah, berarti Mas Sigit, seandainya kita ingin jadi koordinator di suatu unit rekam medis gitu, berarti apa dong yang harus bisa dikuasai? Semua harus dipahami. Area kompetensi 7 kompetensi perkamedis itu harus dipahami dan juga komponen-komponen lainnya. Oke. Yang pertama adalah profesionalisme yang luhur, etika dan legal, kemudian mawas diri, pengembangan diri, kemudian komunikasi efektif, keempat manajemen data dan informasi kesehatan, yang kelima coding atau klasifikasi dan kodifikasi penyakit dan juga prosedur klinis, yang kelima adalah aplikasi statistik kesehatan, dan yang terakhir adalah manajemen rekam medis. Oke, saat ini kan Mas Sigit sudah bekerja ya. Mas Sigit sekarang bekerja di puskesmas, betul? Iya, betul. Oke, bisa tolong diceritakan dong Mas, bagaimana sih seorang PMIK itu bekerja di puskesmas? Apa saja sebenarnya kegiatan yang harus ditangani? Sebenarnya sebelum di puskesmas saya juga bekerja di rumah sakit, tapi nanti dijawab setelah ini enggak apa-apa. Ya, di puskesmas itu sebenarnya sama saja dengan yang di rumah sakit, cuma tidak sekompleks dan sedetil bagian-bagian atau bisa dibagi seperti di rumah sakit. Karena apa? Karena di puskesmas itu kan basicnya adalah UKM ya, untuk masyarakat secara umum. Jadi garda terdepannya adalah di puskesmas. Jadi untuk memfilter itu di puskesmas itu untuk masyarakat pada umumnya. Kalau rumah sakit kan UKP, jadi untuk perseorangan, jadi personal sakitnya itu personal gitu. Nah, kalau di puskesmas itu mencegah, jadi tidak mengobati ya, apa itunya, basicnya itu seperti itu. Jadi kalau di sana di puskesmas itu perkamedis itu
tidak ada bagian seperti pendaftaran, terus ada coding, terus ada indexing, ada filing sendiri-sendiri itu tidak ada. Jadi rata-rata kan puskesmas itu ya satu puskesmas itu ya cuma ada satu rekam medis, satu ruangan begitu dan satu unit saja tanpa pembagian yang iya, tidak ada pembagiannya. Jadi di sana itu ya perekam medis harus bisa semuanya, harus bisa daftar bagaimana, harus bisa untuk aplikasi terkait dengan sistem pembiayaan di puskesmas bagaimana, pokoknya semua sampai pelaporan itu perekam medis itu berperan. Wow. Dan kalau dibandingkan dengan kerja di rumah sakit bagaimana? Kalau di rumah sakit kan itu banyak temannya ya, rata-rata kalau di rumah sakit kan tidak cuma 1 sampai 2 orang, ada 5 sampai 10 bahkan kalau sesuai regulasi Permen PAN RB untuk jabatan fungsional perekam medis yang di ASN itu minimal untuk rumah sakit tipe A itu adalah 70 untuk jabatan yang perekam medis terampil atau minimal D3. Jadi bisa dibayangkan kalau di rumah sakit itu temennya banyak. Terus bisa dibagi per bagian, per unit, per tupoksi. Jadi enak. Setiap orang itu punya tugas masing-masing sendiri yang sudah berbeda-beda. Jadi kita tidak, kalau kasarannya di puskesmas itu sapu jagat, kalau di rumah sakit itu bisa ya menyapu daerahnya sendiri. Tanggung jawabnya lebih simpel. Lebih simpel. Jadi kalau di rumah sakit itu bisa belasan orang gitu ya dalam satu rumah sakit. Tapi kalau di puskesmas umumnya berapa, Mas? Umumnya bahkan kalau puskesmas di setahu saya yang di Indonesia itu masih jarang yang puskesmas punya perekam medis sebenarnya. Jadi untuk pendaftaran atau loket di admisi puskesmas itu masih dari lulusan SMA atau bahkan ya lulusan di bawahnya dulu. Soalnya kan hubungannya cuma anggapannya dulu itu remeh. Jadi di depan itu ya orang yang bisa bekerja gitu aja. Yang saya tahu seperti itu. Tapi untuk saat ini sepertinya sudah lumayan bagus untuk puskesmas. Itu sudah ada perekam medisnya dan juga sudah diatur dalam Permenkes puskesmas yang baru. Jadi di situ disebutkan apabila puskesmas mengendaki atau membutuhkan perekam medis boleh mengambil atau mengadakan. Jadi kita sudah perekam medis itu sudah masuk diatur di situ. Jadi jangan khawatir untuk yang lulusan perekam medis itu banyak sekali ruangnya untuk bekerja. Masih tetap dibutuhkan ya saat ini situasinya. Tidak hanya di rumah sakit. Tidak hanya di rumah sakit, juga di puskesmas. Bagaimana kalau peluang kerja di klinik, Mas? Kalau di klinik mungkin sama aja Mbak Ratna ya, seperti di puskesmas. Jadi di sana ya kalau memang membutuhkan untuk mengurus data catatan kesehatan pasien, baiknya memang ada seorang perekam medis. Jadi sebenarnya kalau Sobat Bakta belum tahu ya, kalau kita datang ke sebuah rumah sakit, kemudian kita mendaftar di loket pendaftaran, itu sebenarnya kita sudah bertemu dengan seorang perekam medis nggak sih, Mas? Kalau di rumah sakit? Seharusnya iya. Seharusnya iya. Oke. Kemudian nanti kalau misalnya kita nunggu, kemudian kalau Sobat Bakta tahu catatan yang kertas ditulis-tulis itu juga sebenarnya yang menyediakan juga tugasnya perekam medis ya. Betul sekali. Nah itu, jadi mungkin sering Sahabat Bakta semua pergi ke rumah sakit, puskesmas, tapi belum tahu nih siapa yang berperan menyiapkan ini, siapa yang berperan melayani dalam pendaftaran. Itu sebenarnya ada salah satu profesi yang aktif di sana, yaitu perekam medis ya Mas ya. Oke, kita berkaca pada situasi saat ini ya Mas ya, sekitar 2 tahun ini kan kita sudah terdampak pandemi COVID-19. Nah, adakah perbedaan gitu sebagai tenaga kesehatan gitu ya, perekam medis tenaga kesehatan, apakah ada perbedaan sih suasana kerja atau tugas kerja yang dialami sebelum ada COVID dengan sekarang ada COVID? Pastinya ada bedanya Mbak Ratna. Yang dulu itu kita bisa untuk duduk saling berdekatan, itu sekarang sudah ada jaraknya. Terus apabila kita ngobrol pun sekarang sudah harus pakai masker. Dan juga kalau kita mengambil berkas rekam medis itu baiknya kita sudah pakai sarung tangan atau handscoon. Dan juga rekam medis itu kalau sudah masuk ruangan baiknya ditaruh di kontainer dulu, didiamkan, disemprot disinfektan, nanti setelah itu baru kita ambil. Soalnya yaitu untuk mencegah dan menghindari penularan COVID-19. Kemudian saya akan
pernah ya mengikuti suatu seminar seperti itu, dijelaskan bahwa perekam medis ini sungguh-sungguh dicari baik di rumah sakit maupun di puskesmas, karena penting sekali loh, ini kaitannya sama keuangan rumah sakit. Nah, itu sebenarnya penjelasannya bagaimana sih Mas dengan hubungannya dengan keuangan rumah sakit ini gitu? Oh gitu, sebenarnya itu perekam medis itu kan mempunyai kompetensi yang tadi saya sebutkan, 7 kompetensi tadi, dan salah satunya adalah coding atau klasifikasi klinis dan prosedur klinis tersebut. Nah, di era JKN ini yang mempunyai kurikulum atau materi atau pelajaran murni ICD, setahu saya saat ini masih perekam medis. Jadi profesi selain itu meskipun ada yang belajar atau tahu bagaimana cara menggunakan ICD-10 dan ICD-9-CM, itu sebenarnya yang mempunyai SIM itu adalah perekam medis. Jelas ada diatur di kurikulumnya dan juga diatur di dalam regulasi tentang perekam medis. Jadi untuk JKN, untuk penagihan biaya atau klaim itu kan menggunakan, kalau rumah sakit menggunakan INAJI-BIJIS, dan itu inputnya menggunakan kode ICD-10 dan ICD-9-CM. Jadi untuk menentukan kode itu otomatis kompetensi dari perekam medis itu adalah sebagai tumpuan dan kunci. Jadi untuk rekam medis pasti sangat dibutuhkan dan sangat berperan di dalamnya. Sebab saya sebutkan tadi, yang diajarkan untuk materi dan kompetensi perekam medis itu ya memang di 3 perekam medis. Oke, Mas Sigit, ini makin menarik perbincangan kita ya. Kalau saya baca di CV Mas Sigit menyebutkan bahwa Mas Sigit ini aktif di organisasi namanya Pormiki. Nah, Pormiki ini sebenarnya apa sih, Mas? Pormiki itu kepanjangan dari Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia. Jadi di dalamnya adalah lulusan atau semua profesional perekam medis di seluruh Nusantara. Jadi di situ itu banyak sekali perekam medis dari Sabang sampai Merauke untuk yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk memajukan perekam medis yang handal. Seperti itu. Kemudian untuk Mas Sigit sendiri, kegiatannya apa dalam Pormiki ini? Dalam Pormiki dulu saya itu mengenal organisasi ini sebelum saya lulus sepertinya. Dulu sebelum saya lulus itu sudah dikenalkan dengan dibentuk dan didirikannya DPC Pormiki Kediri. Nah, karena dulu tempatnya juga inisiasinya itu di sini di IKA Bakti-Wiyata, dan di situ saya mulai mengenal, ikut menjadi pengurus di pengurusan di situ. Nah, karena di situ saya ya lumayan tertarik dengan perekam medis, dan akhirnya saya mengenal teman-teman selain dari lulusan Bakti-Wiyata juga, PMK lainnya. Akhirnya saya sampai saat ini jadi habit, dan seperti apa ya, seperti kalau berhenti untuk mencari ilmu atau belajar itu sepertinya eman gitu. Jadi sampai saat ini ya saya teruskan, saya di bidang perekam medis dan organisasi itu tetap saya ikuti gitu intinya. Oh ya Mas Sigit, ini sebenarnya adalah sebuah kebanggaan ya, bahwa kita yang ada di Prodi D3 RMK ini, dosen-dosennya, staf pengajarnya punya lulusan seperti Mas Sigit itu luar biasa bangga gitu. Karena Mas Sigit ini adalah seorang pionir dari IKA Pertari. Nah, IKA Pertari ini semacam ikatan alumni begitu ya Mas Sigit ya. Coba diceritakan dong bagaimana dulu tentang IKA Pertarinya. IKA Pertari dulu diinisiasi oleh ibu dosen dari IIK Bakti-Wiyata Kediri. Nah, di situ diminta untuk membuat suatu forum atau organisasi alumni. Nah, jadi singkatan IKA Pertari itu adalah Ikatan Alumni Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Bakti-Wiyata Kediri. Nah, itu dulu sebenarnya dulu di pertama IKA Pertari ada atau muncul itu ada di kegiatan halal bihalal dan temu kangen seluruh alumni IKA Bakti-Wiyata Kediri, khususnya D3 Perekam Medis di Mojokerto. Jadi lahirnya IKA Pertari dulu di sana. Nah, di sana dulu diberikan voting untuk memilih siapa yang ini ingin dijadikan ketuanya atau ingin mengajukan diri sebagai ketua. Nah, karena saya akui sendiri, memang saya itu kalau sudah terjun itu
memang iman kalau diam saja. Mungkin yang paling banyak cerewetnya terus tidak tahu malu mungkin saya di grup-grup atau forum sosial media gitu tentang perekam medis. Nah akhirnya banyak yang memilih saya sebagai ketua pertama. Sampai saat ini mungkin masih saya, atau mungkin kedepannya ingin dikemanakan IKA Pertari atau ingin mengadakan kegiatan apa, dipersilahkan untuk teman-teman alumni, silahkan untuk mengadakan kegiatan. Seperti itu. Jadi hingga sekarang pun IKA Pertari masih lestari ya Mas ya, kegiatannya masih juga aktif ya. Ya salah satunya tracing alumni itu. Jadi yang lulusan itu pernah sudah lulus itu kerja di mana, terus sekarang itu komunikasinya bagaimana, ya intinya jembatan komunikasi dari lulusan Prodi D3 Perekam Medis IKA Pertiweta Kediri. Oke, ini mumpung bicara soal lulusan ya Mas ya, kita kan punya adik yang sebentar lagi juga akan lulus nih. Nah, ada nasihat nggak atau ada petuah nggak yang mau disampaikan kepada adik-adik angkatan yang mau lulus, siap-siap nih kalau mau masuk dunia kerja setelah Anda lulus, Anda harus apa gitu? Gini, kalau sesuai pengalaman dan perjalanan karir saya sebagai perekam medis, itu sebenarnya yang pertama itu kalian lulus kuliah itu sebenarnya belum selesai belajar. Jadi pembelajaran yang nyata itu sebenarnya adalah di dunia kerja. Jadi kalian kalau muda-mudi sudah lulus atau lulus sebagai D3 PMIK itu di kampus kan kalian ada dosen, terus ada bapak ibu yang membimbing. Nah kalau di tempat dunia kerja, selain kalian sendiri siapa yang akan memberikan petunjuk. Jadi untuk adik-adik D3 Perekam Medis, ya saya harap untuk belajarnya memang benar-benar belajar, kompetensinya benar-benar dipahami dan ditingkatkan, supaya nanti waktu di dunia kerja sudah siap bekerja dan siap beradaptasi dimanapun. Soalnya perekam medis itu luas sekali cakupannya, bisa bekerja di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, di balai kesehatan, dan apapun yang membutuhkan tentang keilmuan perekam medis. Nah ini meskipun dalam masa corona ya Mas ya, berarti mahasiswa sekalian tidak boleh lengah ya, karena ketika lulus nanti tetap harus siap jadi perekam medis yang kompetensinya lengkap begitu kan? Betul. Justru kalau ini masa-masa seperti ini kan untuk tatap muka kan juga agak sulit ya. Untuk ngobrol, untuk saling diskusi langsung itu agak sulit. Nah itu untuk jejaring digital atau sosial media itu tolong benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Tidak apa-apa kita belajar daring dan belajar seperti itu. Soalnya apa? Kalau kita tidak pernah usaha untuk belajar, nanti takutnya ya kita pura-pura tahu. Jadi sebenarnya kita itu tidak tahu. Nah waktu kita benar-benar ditempatkan di dunia kerja, kita kesulitan sendiri nanti. Jadi kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kalau kita memang belum tahu atau belum memahami, ya kita harus memupuk itu. Kalau kita sudah tahu kompetensinya dan sudah dirasa ahli, ya tetap kita lestarikan, kita teruskan supaya tidak hilang atau lupa gitu. Nah, jangan berhenti menjadi pembelajar sejati. Ya betul. Ya seperti kompetensi di standar profesi perekam medis, jadi kita harus belajar sepanjang hayat. Benar, belajar. Tidak ada patokannya untuk belajar berhenti, itu tidak ada. Nah, Mas Sigit ini kan alumnus dari kampus kita IIK juga ya Mas ya. Ketika masuk kembali ke kampus ini, kemudian melihat perbedaannya, ada kesan pesan nggak sih? Ada kesan mendalam tidak mengenai hal ini? Dulu itu begini, sekarang sudah bagus sekali. Bahkan saya mau parkir kendaraannya sudah seperti di mall. Jadi sudah bagus, seperti ya ada portalnya, ada sekuritasnya bagus, ada kameranya, dan untuk masuk ke ruang pembelajaran aja sudah ada liftnya. Jadi sudah sangat fasilitasnya sudah luar biasa. Saya dulu waktu kuliah itu masih di namanya LH dulu. Kalau sekarang kurang tahu ya untuk ruang kuliahnya itu sekarang apa di sini. Dulu namanya LH 1 2 3 sampai 6 sampai 7 itu saya dulu sering di LH 7 namanya. Nah, di situ ya namanya kuliah zaman dulu, kadang itu kalau pagi itu dipakai untuk
teman-teman yang di menengah, dan kalau sore atau siang dipakai yang di D3 ada ya perguruan tingginya gitu. Jadi sekarang wah sudah jauh sekali, sudah sangat nyaman sekarang dan kekinian. LH masih dilestarikan sebenarnya. Oh begitu? Iya masih ada. Kalau mau nostalgia mungkin nanti bisa. Oke. Oh ya Mas, berarti semakin baik ya, ada perubahan yang cukup besar, apalagi mengenai fasilitas di IIK ini. Betul. Dari dulu dibandingkan yang dulu gitu. Kami minta saran dong Mas, kira-kira ada nggak sih perbaikan atau harapan-harapan yang harusnya D3 rekam medis ya? Mungkin ada masukan atau mungkin ada harapan-harapan gitu untuk kita. Harapan saya adalah semoga Prodi D3 Rekam Medis IIK Bhaktiwiyata Kediri melahirkan PMIK yang handal, berkompeten, dan juga berkembang dan maju sarana prasarana, pendidik, pengajar, dan juga segala sesuatunya menjemput perkembangan informasi atau kesehatan di Indonesia. Baik, Mas Sigit, seandainya Mas Sigit diberikan kesempatan ini, ada muda-mudi yang sekarang ini sedang bingung memilih saya nanti mau sekolah apa setelah SMA, setelah SMK lulus, SMA lulus, saya harus memilih apa gitu. Seandainya anak-anak yang muda-mudi galau ini ada di depan Mas Sigit mau kasih pesan apa? Untuk muda-mudi yang sekarang lagi bingung menentukan mau kuliah di mana dan jurusan apa, sesuai pengalaman ini ya, saya berikan gambaran. Saya dulu kuliah di D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri. Ini jurusan yang saat ini sangat potensial untuk peluang kerjanya. Kenapa begitu? Sebab di era saat ini, era JKN, pasti untuk urusan penagihan, klaim, dan coding itu membutuhkan tumpuan dari perekam medis. Untuk jumlah rumah sakit sesuai dengan data di Siryankes saat ini sepertinya sudah mencapai 2.925 rumah sakit. Itu terdiri dari tipe AB dan CD. Jadi untuk rumah sakit aja sebanyak itu, apalagi untuk puskesmas dan juga klinik atau balai kesehatan lainnya. Untuk puskesmas ada aja kecamatan di seluruh Indonesia sudah berapa. Misalnya kalau satu kecamatan itu ada 2 puskesmas, sudah berapa perekam medis yang dibutuhkan? Sudah banyak sekali, ribuan. Kalau di Jawa Timur aja saya kira masih banyak puskesmas yang membutuhkan perekam medis. Jadi jangan ragu, saya sendiri sudah membuktikan dan saya sudah bekerja di perekam medis. Sampai saat ini harapan dan cita-cita saya sebagai ASN di perekam medis sudah tercapai. Kalau kalian ingin mengikuti jejak saya, silahkan untuk kepo dan juga daftar di D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri. Oke, terima kasih Mas Sigit. Jadi Sobat Bakta semua sudah tidak bingung lagi kan, sekarang sudah tahu bahwa ada salah satu profesi di bidang kesehatan ini namanya perekam medis, yang salah satu tugasnya itu adalah mengolah informasi-informasi kesehatan yang masuk dari pasien yang datang dan keluar dan nanti digunakan untuk kebaikan penyediaan layanan kesehatan ya di fasilitas pelayanan kesehatan itu. Semoga Sobat Bakta tercerahkan dan podcast hari ini memberikan gambaran untuk Sobat Bakta semua. Untuk Mas Sigit, terima kasih banyak ya atas kedatangannya, juga waktunya yang disediakan mampir kembali ke kampus kita ini. Ya, sama-sama Mbak Ratna. Hati-hati di jalan nanti kalau pulang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita, karena kita akan memberikan informasi-informasi di bidang kesehatan yang pastinya membangun dan sangat informatif. Dan juga sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Salam sehat Sobat Bakta.